pendengar podcast dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita di podcast rubrik Himakom. Nah, seperti biasa Himakom bakalan nemenin hari Jumat kalian, tentunya dengan topik yang unik dan juga menarik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya, Ayu Puspitasari, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Boyolali. Dalam podcast kali ini, kita mengusung tema Duta Inovasi, mahasiswi Universitas Boyolali sebagai agen perubahan. Nah, untuk itu kita telah mengundang salah satu Duta Inovasi, yaitu Ririn Novita, yang merupakan mahasiswi Universitas Boyolali, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Selamat siang dan selamat datang Mbak Ririn Novita. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam podcast rubrik kali ini. Gimana nih kabarnya Mbak Ririn? Alhamdulillah sehat juga. Saya harap kita semoga selalu sehat ya. Sama teman-teman podcast yang sedang mendengarkan hari ini. Langsung aja nih kita ke topik pembahasan yang pertama ya Mbak Ririn ya. Oke, boleh. Jadi aku penasaran banget nih gimana perasaannya Mbak Ririn setelah resmi dikukuhkan menjadi seorang duta inovasi di Kabupaten Boyolali ini Mbak Ririn. Oke, salah satu duta inovasi Boyolali, di mana saya bisa menghargai. Wah, terus rencana ke depan setelah dikukuhkan apa nih Mbak kayak program ataupun kegiatannya Mbak Ririn? Oke, jadi kita ingin memperkenalkan peran duta inovasi sehingga masyarakat bisa lebih aware dengan adanya duta inovasi. Karena perlu kita ketahui bahwa keberadaan duta inovasi itu dipionerin oleh Kabupaten Boyolali. Di kabupaten-kabupaten lain itu belum ada. Oke, jadi selain menjadi seorang mahasiswa dan juga menyandang gelar sebagai salah satu duta inovasi Boyolali, apa aja nih kesibukan yang Mbak Ririn miliki saat ini? Oke, untuk kesibukan selain kuliah dan juga menyandang gelar sebagai duta inovasi, mungkin saya aktif dalam organisasi, baik organisasi dalam kampus seperti Himakom dan juga organisasi luar kampus seperti Borneo Mengabdi, di mana Borneo Mengabdi merupakan komunitas kerelawanan yang bergerak di Kalimantan dan juga saya lumayan aktif menulis di platform Wattpad serta mungkin aktif menggarap freelance sendiri kayak mungkin editing, desain grafis, semacam itu. Jalannya sangat padat banget. Saat mendaftar kemarin, kebetulan saya tidak berekspektasi banyak. Saya juga kayak mendaftar kemarin lebih ingin tahu kayak gimana sih proses seleksi untuk menjadi seorang duta. Nah, kemudian setelah lolos di tahap 1, kan kita masuk ke tahap wawancara tuh. Nah, di situ saya mulai menimbang benefit-benefit apabila saya nanti terpilih atau lolos menjadi duta inovasi. Di mana apabila saya lolos menjadi duta inovasi, tentunya nanti saya akan mendapat pengalaman baru dan juga jaringan relasi yang lebih meluas. Nah, hal itulah yang menjadi pertimbangan saya sehingga pada saat wawancara saya berusaha semaksimal mungkin. Waduh, kegiatan pada sampai sekarang menjadi salah satu duta inovasi Kabupaten Boyolali. Itu gimana caranya Mbak Yudi bisa mengatur waktu supaya bukan itu mampu berjalan beriringan Mbak Yudi? Tapi masih teman-teman juga pengen tahu nih. Oke, untuk manage waktu sendiri, saya biasanya membuat to-do list. Jadi, saya menulis kegiatan-kegiatan apa saja yang harus saya lakukan. Kemudian, setelah di-list kan saya bisa memilah mana nih kegiatan yang harus saya selesaikan lebih dahulu. Nah, setelah itu kita harus mengenal juga prioritas kita. Contohnya, saya sebagai mahasiswa, tentu prioritas saya adalah kuliah, maka di situ saya harus memaksimalkan dari segi tugas dan juga belajar. Gitu. Dapat dari sendiri. Pasti
Dan apa sih menjadi tujuan utama dari program Duta Inovasi yang Mbak Ririn ikuti saat ini? Oke, inovasi. Inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru, atau bisa juga gagasan baru yang kita ambil karena sesuatu yang sudah ada, dari sesuatu yang sudah ada. Nah, tujuan dari adanya program Duta Inovasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada produk-produk inovasi yang ada di Boyolali. Serta dengan adanya program Duta Inovasi ini sendiri, nantinya diharapkan bisa mendorong budaya kreatif sehingga Boyolali bisa menjadi kabupaten yang berdaya saing dan juga meningkatkan potensi daerah itu sendiri. Semakin menarik aja nih pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita simak pesan-pesan berikut ini. Lost on the freeway. This must be LA. Tired and lonely, with no real place to stay. Is this the future? And where I'm gonna be? Last night you met when I had this crazy dream. I'm waking up in your house on a San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. Satu dengan narasumber kita yang masih sama, yaitu Mbak Rik Novita. Lanjut ke pembahasan kita tadi seputar inovasi. Jadi, inovasi apa sih yang Mbak Rik ajukan ya? Hingga saat ini Mbak Rik ini bisa terpilih menjadi salah satu duta inovasi Kabupaten Boyolali. Oke, tadi saat wawancara kemarin memang sempat ada ditanyakan kayak gagasan atau inovasi apa nih yang akan diajukan. Nah, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan apakah inovasi atau gagasan ini menjadi salah satu pertimbangan sehingga saya lolos. Cuma pada saat wawancara kemarin saya mengajukan usulan mengenai Museum Hamong. Jadi di situ pada portal-portal berita saya sempat riset itu pengunjungnya cenderung menurun. Nah, maka itu kita perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan pengunjung, untuk meningkatkan minatnya. Nah, salah satu inovasinya yaitu dengan membuat tour guide berbasis QR code yang terintegrasi dengan audiobook. Jadi, ketika masyarakat ingin melihat situs sejarah, mereka tidak perlu untuk membaca tulisan-tulisan yang ada, tapi mereka cukup nge-scan, kemudian mereka bisa mendengarkan informasinya, begitu. Waduh, jadi inovasi yang dilakukan oleh Mbak Ririn ini, dia berbasis audio ya Mbak Ririn ya, seperti perkembangan zaman kali ini yang menuntut era modern. Terus menurut pengalaman pribadi yang dialami oleh Mbak Ririn, proses seleksi awal yang dilakukan untuk memilih calon duta inovasi itu bagaimana Mbak Ririn? Apakah ada program pelatihan atau persiapan khusus yang dipersiapkan untuk menjadi seorang duta inovasi? Oke, untuk proses seleksi mungkin seperti kayak seleksi pada umumnya, di mana di situ kita ada seleksi yang pertama yaitu seleksi berkas, kemudian yang kedua ada seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi berkas itu kemarin kita melakukan secara mandiri, karena mungkin kita hanya mempersiapkan kayak formulir, CV, dan juga sertifikat prestasi apabila mempunyai. Kemudian barulah pada tahap wawancara ini kita digembleng khusus nih dari Dekan FKTI UBY Pak Roso itu membimbing kita secara langsung sebagai calon duta inovasi dengan cara berlatih public speaking dan juga mempersiapkan gagasan atau inovasi yang akan kita ajukan sehingga persiapan kita bisa lebih matang dan juga lebih siap untuk menghadapi seleksi tahap selanjutnya.
gitu. Wah, luar biasa sekali ya persiapannya. Terus menurut pendapatnya Mbak Ririn lagi sebagai seorang duta inovasi dan juga sebagai seorang agen perubahan gitu ya Mbak Ririn, bagaimana Mbak Ririn ini mampu menggambarkan peran duta inovasi dalam menciptakan lingkungan inovatif di Kabupaten Boyolali ini Mbak Ririn? Oke, untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, maka kita perlu untuk menggali ide-ide inovatif dari teman-teman atau masyarakat di sekitar. Nah, setelah kita gali ide-idenya, kita dukung dan kita support, kita beri pengembangan untuk ide-ide tersebut diimplementasikan lebih lanjut. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk lingkungan dan juga budaya yang inovatif. Oke, begitu tadi ya teman-teman rubrik. Tapi sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples and the colors of the smile that you wear. I like you more than one, and no, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, baby, first. I like you, sir, I like your fidgets, the way that you said will be your favorite jacket, just so I could always see it. I love you for so long, sometimes just hurt to death. But after all this time, I hope you wait and see. Love you every Monday, every Saturday. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't wait you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. I love you till the lights of snow. It's like this. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I need somebody who can love me in my world. Now I'm not perfect, but I hope you see my world. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the world. So sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. In the rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, love you sacred. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't let you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the lights of snow. It's like this. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you, and now you know. Baik, teman-teman pendengar yang masih stay di podcast Rubrik Himakom, kita akan menginjak sesi akhir dari podcast kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita pengen tahu apa yang menjadi harapan Mbak Ririn atas adanya program Duta Inovasi ini. Oke, tentunya dengan adanya program Duta Inovasi ini sendiri, saya berharap keberadaan kita itu bisa berperan dan juga berdampak bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat Boyolali, dan kita bisa membantu UMKM dan juga khususnya yang produknya itu merupakan produk-produk local wisdom. Jadi kita bisa membantu untuk memperkenalkan, membranding produk tersebut sehingga bisa dikenal luas oleh masyarakat lokal maupun nasional, begitu.
Wah, keren banget. Terus kalau nggak salah ini baju yang dikenakan Mbak Ririn saat ini adalah salah satu produk lokal UMKM ya, teman-teman. Ya, Benar. jadi gimana Mbak Ririn? Tolong dijelaskan ini. Bagus sekali bajunya hari ini. Oke, secara singkat saja mungkin ya Mbak Ayu. Iya, boleh, boleh. Jadi ini merupakan produk dari Panarima, di mana produk ini merupakan baju ekoprint yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di kebunnya sendiri. Jadi kebetulan Mbak Maya punya kebun sendiri dan itu diolah untuk dijadikan sebagai bahan di baju ekoprint ini, begitu. Wah, sangat inovatif sekali ya. Keren banget nih teman-teman. Ini nih yang patut dicontoh. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang duta inovasi itu harus memiliki tekad yang kuat dan benar-benar mampu dalam memanage waktu. Terlebih di sini narasumber kita itu bukan hanya disibukkan sebagai seorang mahasiswi yang berkuliah dan duta inovasi saja. Ternyata beliau sangat luar biasa dengan memegang jabatan sebagai Ketua Himakom di Universitas Boyolali. Terus mungkin dari Mbak Ririn sendiri nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan podcast pada hari ini, Mbak Ririn? Silahkan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan podcast ini, saya berharap teman-teman bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata, digunakan untuk menggali dan juga mendapatkan pengalaman yang baru. Karena sejatinya pengalaman itu tidak bisa kita beli dengan apapun. Nah, teman-teman selain punya pengetahuan, juga harus punya pengalaman agar memiliki nilai tambah. Nah, selain itu, nanti teman-teman juga setelah mencoba hal baru, teman-teman jadi tahu kemana nih tujuan yang harus teman-teman capai. Apa nih keahlian atau skill yang diminati ataupun dimiliki oleh teman-teman. Nah, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba. Ayo terus maju selagi masih muda. Mungkin itu saja sih Mbak Ayu. Aduh, kata motivasinya hebat banget nih. Ini pesan dari Ketua Himakom, dari seorang duta inovasi bahwa kita jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal ya teman-teman semua. Baik, sayang sekali ya pembahasan seru kita akan kita cukupkan sampai di sini. Tapi tenang, minggu depan kita akan kembali lagi setiap hari Jumat pada pukul 1 siang. Saya Ayu Puspitasari selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.